Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah hingga pagi hari yang berbahagia ini bisa hadir kembali, bertemu kembali. Kita lanjutkan insyaallah kajian kita dari pembahasan Kitab Taharah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz yang tulis oleh Syekh Abdul Atim Badawi hafizahullah taala. Yang pagi hari ini kita akan membahas ma yustahabbu lahul wudu. Apa yang disunnahkan untuk berwudu. Jadi perkara-perkara apa yang kita disunahkan untuk berwudu saat hendak melakukannya. Ini maksudnya. Jadi ma yustahabbu lahul wudu, apa yang disunahkan untuk perkara itu disunahkan untuk berwudu. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Perkara pertama yang kita disunahkan untuk berwudu karenanya atau untuk melakukannya adalah zikrullahi ta'ala. Berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara pertama yang kita disunahkan untuk berwudu. Ini saat kita hendak berzikir. Jadi diusahakan tatkala kita berzikir itu dalam keadaan bersuci. Sekalipun pada dasarnya tidak wajib. Karena seseorang itu bisa berzikir kapan saja dan di mana saja. Kecuali di dalam kamar kecil. Ini tidak berwudu. Tidak berwudu. Tidak berzikir ya. Kalau di dalam kamar kecil. Makanya ketika kita keluar dari kamar kecil, kita disunahkan membaca ghufranak. Artinya aku mohon ampunanmu, karena diantaranya di dalam kamar tadi tidak berzikir mengingatnya, tidak menyebut asma Allah. Karena dilarang berzikir menyebut asma Allah di dalam tempat yang najis, gitu ya. Jadi kalau kita mau berzikir, zikir apa saja. Misalkan habis subuh mau berzikir sobah masak, misalkan ternyata batal, ya maka dihentikan zikirnya lalu wudu kemudian zikir kembali, ya. Jadi disunnahkan, hukumnya sunnah sekalipun tidak apa-apa. Lanjut zikirnya dalam keadaan batal ya tidak apa-apa. Tetapi afdol, lebih utama lagi kalau berwudu. Ya, jadi berwudu untuk berzikir. Ini berdasarkan hadis Muhajir bin Qunfud annahu sallama ala nabi, bahwasanya dia pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddau, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Falam yarud alaihi hatta tawaddaa, dan Nabi tidak menjawab salamnya hingga beliau selesai berwudu. Faradda alaihi, lalu Nabi SAW menjawab salamnya. Waqal, lalu Nabi SAW bersabda, innahu lam yamna'ni, sesungguhnya tidak menghalangi aku an arudda alaika, untuk menjawab salammu, illa anni karihtu, hanya saja aku itu enggak suka an adzkurallaha, aku berzikir menyebut asma Allah illa ala taharah, kecuali di atas bersuci. Nabi SAW enggak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Ya, dalam keadaan bersuci. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi itu perkara pertama. Jadi berzikir dalam keadaan kita suci dari hadas.
Ya, berzikir kita suci dari hadas, kita dalam keadaan berwudu. Ya, kalau kita mau berzikir, apakah itu istighfar, apakah itu bertasbih, tahmid dan lain sebagainya, maka kita usahakan untuk dalam keadaan berwudu. Oleh karena itulah kan disunahkan ya untuk selalu menjaga wudu, ya. Selalu menjaga wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Batal wudu lagi ya. Agar tidak lepas dari zikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang kita disunahkan untuk berwudu adalah an-naum, tidur. Tatkala mau tidur kita disunahkan untuk berwudu. 5 rawahul Barra bin Azib, berdasarkan riwayat Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala an-nabi, bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataita matja'aka, jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah kamu seperti wudumu untuk salat. Tsumma taji'ala syiqqaqil aiman, maka berbaringlah di atas lambung kananmu. Ya, berbaringlah di atas lambung kanan. Mau tidur wudu dulu, kemudian tidurnya diawali dengan berbaring sebelah kanan, miring nganan. Tsumma qul, kemudian ucapkan, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wal ja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Doa tidur ini apal, diamalkan? Nah? Ya? Napa biasa ya? Sing diwaca? Bismillahirrahmanirrahim. Amutu ahya wisak gitu ya. Nah, ini diantara doa lain dari doa tatkala kita hendak tidur. Rentetannya berwudu, kemudian miring kanan, dan doa ini dijadikan doa yang paling akhir sebelum menutup mata. Paling akhir sudah. Setelah itu nggak ngomong apa-apa lagi. Jadi rentetannya misalkan ya kita berwudu, misalkan ya membaca alif lam mim sajdah, membaca surat Tabarak, membaca ayat kursi ya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, masing-masing 3 kali, diusapkan ke seluruh tubuh ya, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim ahya amut misalkan, lalu membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34, kan nutut paling wis bablas pisan gitu ya. Kesuwen ya. Makanya kalau nggak bisa tidur itu zikirnya dijangkepin kula dilok turu. Soalnya setane ya? Enggak, nurokno setane udah itu nang turu ini. Cekak zikir gitu ya. Jadi kayak iso turu zikirnya dijangkepin kula turu dhisik. Karena setan yang membuatnya tidur gitu. Dan setelah itu kemudian kita baca doa ini. Ini yang paling akhir. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini kita baca ya. Ini jadikan yang paling akhir. Di mana maknanya Allahumma ya Allah aslamtu nafsi ilaik, aku pasrahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, ku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, ku pasrahkan urusanku kepadamu. Wal ja'tu dhahri ilaik, ku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harap dan takut kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat sandaran, wala manja, dan tidak ada tempat mencari keselamatan minka dari azabmu ila ilaik, melainkan menuju kepadamu. Allahumma ya Allah amantu bi kitabika, aku beriman dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika, dan kepada nabimu, alladzi arsalta, yang telah engkau utus. Ini silakan dihafalkan. Kalau nggak mau menghafal direpek, diwaca bendina lah hafal. Wong bendinanya turu ya. Ya, tiap hari dibaca hafal sudah ya. Ya, seminggu tiap hari dibacain masih nggak ngapal nomor apa lagi.
Maka fa'in mitta min lailatik, jika engkau mati di malam harimu itu, fa anta 'alal fitrah, maka engkau berada di atas fitrah, ya. Jadi kalau kemudian baca doa ini bablas mati, ya, turu gak tangi maneh, maka itu mati di atas fitrah. Ya, ini masuk dalam kategori man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga, ya. Ini sama. Waj'alhunna, dan jadikanlah kalimat-kalimat tadi itu akhira ma tatakallamu bihi, perkara terakhir yang kau berbicara dengannya. Jadi itu sudah, ini pungkasan dari seluruh zikir mau tidur. Kalau kita mau pelajari zikir mau tidur kan banyak, itu ya banyak. Ini paling akhir sudah, ya, paling akhir dibaca, setelah itu sudah tidur, ya. Kalau kemudian diajak bicara, ditanya sama istrinya, mas, dijawab, ya marono macam aneh berarti, bukan ya? Ya, apa dek, gitu ya? Nah, ngobrol lagi, kemudian ya, ini terakhir lagi, dibaca lagi kalau mau tidur. Pokoknya ini harus jadi bacaan yang paling akhir tatkala mau tidur, ya. Sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Baik, makanya sebenarnya orang mukmin itu aneh gitu ya kalau enggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur gitu ya, karena ada orang itu stres nggak bisa tidur, ada orang itu stres nggak bisa tidur, ya kurang bahagia itu namanya. Stres nggak bisa tidur. Ya. Kalau seandainya dia mengamalkan zikir-zikir ini, ya ada banyak kemungkinan ya hatinya tenang dengan zikir itu sehingga dia bisa tidur, atau ditidurkan sama setan. Ya, agar dia tidak lengkap zikirnya gitu ya. Kan diganggu sama setan. Ya seperti hanya kita membaca sesuatu atau melihat sesuatu, ya gak turu-turu. Sesuatu yang bukan ibadah misalkan begitu ya, gak turu-turu. Tapi begitu maca Quran dilu wis. Nah, gitu ya. Itu biasa setan jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Ya, kadang ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya ya sama setan ini. Tapi yang banyak adalah negatifnya, menghalangi kita dari berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi itu perkara yang kedua, kita dianjurkan, disunahkan untuk wudu tatkala mau tidur, wudu sempurna. Apalagi kalau kemudian kita habis wudu ya sempurna lalu kita sholat, nah sholat witir lah misalkan, karena khawatir nanti nggak bisa bangun, lalu kita sholat witir, lalu kita membaca surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur, ya maka ya itu bagus, mengantarkan hati kita, jiwa kita dalam keadaan tenang, nyaman sebelum tidur. Yang ketiga, yaitu kita disunahkan untuk berwudu saat dalam keadaan junub dan hendak mau tidur atau makan, minum. Ya, dalam keadaan junub, lalu kita mau makan, mau minum atau mau tidur, kita disunahkan untuk apa? Berwudu, ya. Atau ditambah lagi ya, dalam keadaan junub, mau makan, mau minum, mau tidur atau mau ngulangi jima. Ya, mau mengulangi lagi, ya. Maka kita disunahkan untuk berwudu dulu. Ya, disunahkan untuk berwudu dulu. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Yani idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama aw yu'awidal jima'. Ya, jika ingin untuk makan, minum, tidur atau ingin mengulangi jima'. An Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana junuban, jika beliau dalam keadaan junub, fa arada an ya'kula aw yanam, lalu beliau ingin untuk makan ataupun minum atau tidur, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, maka beliau berwudu, wudunya untuk salat, ya. Jadi habis berhubungan suami istri, maka disunahkan untuk wudu lalu tidur, kan gitu ya. Ini sunnah, gitu ya, ini sunnah.
Yang kalau kita kerjakan ya dapat pahala, kalau enggak ya kok oleh ganjaran gitu ya. Habis berhubungan suami istri langsung bablas turu wis gitu ya. Kelenger. Ya. Tapi disunahkan untuk kemudian kita berwudu dulu, lalu tidur dalam keadaan berwudu. Nah, berwudu kan menghilangkan hadas kecil. Tapi ini kan dalam keadaan hadas besar, apa fungsinya? Ya fungsinya disebutnya para ulama meringankan hadasnya, jaga abot-abot nemen gitu maksudnya. Ya meringankan hadasnya. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian juga hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa, memberikan rukhsah lil junubi bagi orang yang junub. Idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama, jika dia ingin untuk makan, minum ataupun tidur, an yatawadda wudu'ahu lis-shalah, untuk berwudu wudunya untuk salat ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Juga dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, jika salah seorang di antara kalian telah mendatangi istrinya, menggauli istrinya, summa arada an ya'uda, lalu dia ingin untuk ngulang, ya, ingin untuk mengulanginya lagi, ya, falyatawadda, maka hendaknya dia berwudu, ya, hendaknya dia berwudu. Habis selesai, lalu ingin nambah gitu ya, ngulang, maka hendaknya berwudu lagi. Jadi antara juga untuk menyegarkan, ya, kemudian juga untuk ya barangkali mengembalikan kekuatan lah gitulah ya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, jadi disunahkan untuk berwudu. Jelas ya insyaallah ya. Baik. Yang keempat, yang kita disunahkan untuk berwudu adalah wudu sebelum mandi. Sama saja mandinya itu mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi biasa. Jadi sebelum mandi kita disunahkan untuk wudu dulu. Ya, disunahkan untuk berwudu dulu. Ya urut-urutannya seperti saat kita mau mandi junub begitu, itu sunnah ya. Berarti urutannya seperti kita mau mandi junub, dibersihkan kemaluan, ya istinja, ya dibersihkan kemaluannya depan ke belakang, kubul dan tuburnya, kemudian berwudu. Nah setelah itu baru mandi. Dan itu bukan hanya untuk mandi junub, tapi mandi-mandi yang lain pun seperti itu. Mandi wajib, mandi sunnah atau mandi biasa. Jadi kita mendahulukan wudu dulu, itu sunnah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ightasala minal janabah, jika beliau mandi junub, ia beda'u fayaghsilu yadayhi, maka beliau mulai dengan mencuci kedua tangan beliau. Tsumma yafraghu yaminuhu ala shimalihi, lalu kemudian tangan kanannya menuangkan air di atas tangan kirinya. Fayasilu farjahu, lalu beliau membasuh kemaluan beliau. Tsumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah, lalu beliau berwudu, wudunya untuk salat ya. Jadi setiap kali mandi itu mendahulukan apa? Wudu ya, wudu dulu baru kemudian mandi. Nah, setelah mandi tidak perlu wudu lagi, begitu maksudnya. Ya. Ya asal tatkala mandi enggak ode-ode napa kemaluan, sudah enggak nyentuh-nyentuh kemaluannya, kan sudah di awal dibersihkan dulu sebelum wudu. Setelah membersihkan kemaluan selesai, lalu kemudian berwudu, setelah wudu mandi. Setelah mandi ya selesai, dia sudah suci dari hadas kecil. Kalau itu bukan niat hadas, bukan niat mandi junub, ya niat mandi biasa, ya maka dia sudah suci, tidak perlu mengulangi wudu lagi. Jelas ya insyaallah ya. Jadi sunahkan untuk kita berwudu setiap kali mau mandi. Yang kelima, disunahkan untuk berwudu ya dari aklima masathun nar, dari memakan
makanan yang langsung disentuh oleh api. Ya, aklu ma masathun nar, memakan makanan yang disentuh langsung oleh api. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini hukumnya sunnah. Ya, jadi daging maksudnya daging yang disentuh langsung oleh api. Langsung. Tanpa pembatas. Ya berarti ya bakar-bakaran ya. Ya, ini bakar-bakaran, ayam bakar gitu kan ya, sate gitu kan langsung. Ya, langsung dibakar di atas api, ya. Maka dimakan untuk berwudu kalau mau sholat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, tawaddu mimma massatin nar. Wudulah kalian dari apa yang langsung disentuh oleh api. Ya, langsung disentuh oleh api, disuruh untuk berwudu. Nah, awalnya perintahnya perintah berbentuk perintah tawaddu. Berarti itu fi'il amr. Maka hukum awalnya adalah al-amru lil wujub. Perintah itu adalah untuk satu kewajiban. Ini hukum asalnya. Tawaddu mimma massatin nar. Wudulah kalian dari apa yang api itu menyentuhnya. Wa huwa mahmulun 'alal istihbab. Nah, ternyata perintah itu dibawa kepada makna sunnah, bukan makna wajib. Kenapa? Ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya hal itu bukan perintah wajib, yaitu hadis Amr bin Umayyah ad-Damari. Dia berkata, ra'aitun nabiyya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahtazzu min katfi syatin. Beliau itu mencuil ya. Bahasa Indonesia mencuil ya. Mengambil sedikit. Ini loh. Joko mencuil. No, mencuil ya. Apa ya? Napa bahasa Indonesia nyuwil nih? Nah? Mencuil. Tapi ini dengan pamong Jawa itu apa? Mencuil. Ya, dari apa namanya? Pundaknya kambing. Ya, sitangi apa? Sitangi wedhus ya. Fa akala minha, lalu beliau memakan darinya. Ya, jadi kambing itu kambing kan kambing guling begitu ya, dibakar langsung dengan api. Lalu Nabi SAW nyowel gitu ya dari bagian kaki kambing tersebut, lalu beliau makan darinya. Fada'a ila shalah. Ya, fadu'iya ila shalah, lalu dipanggil untuk salat, ada adzan atau qamat. Faqama, lalu beliau berdiri, wa taraha as-sikina, lalu beliau lemparkan pisaunya, wa shalla wa lam yatawadda, lalu beliau salat dan tidak berwudu. Menunjukkan bahwasanya perintah awal tawaddu mimma massatin nar, perintah bukan perintah wajib tapi perintah sunnah. Karena apa? Nabi merintah tapi Nabi meninggalkan. Berarti perintahnya bukan perintah wajib tapi perintah sunnah. Jadi disunnahkan kita wudu saat selesai habis makan makanan daging yang disentuh langsung oleh api sebelum kita sholat. Hukumnya sunnah. Kalau tidak berwudu ya tidak apa-apa. Yang wajib kemarin apa? Habis makan onta ya, itu wajib ya, termasuk min mubtilatis shalah, min mubtilatil wudu, termasuk pembatal wudu. Yang keenam, yaitu berwudu likulli salatin, untuk setiap salat. Setiap datang waktu salat ngulangi wudu lagi. Zuhur wudu, asar sekalipun tidak batal wudu, maghrib tidak batal wudu, isya tidak batal wudu. Gitu maksudnya. Ngulangi wudu untuk setiap kali sholat. Ini sunnah hukumnya. Sholat fardu ya, bukan sholat sunnah. Lah sholat sunnah repot sampean. Traweh. Lain. Ya, jadi sholat fardu, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Ya, tidak perlu dan tidak disyariatkan untuk ngulangi wudu lagi. Ya,
23 rakaat misalkan yang sholat tarawih masing-masing wudu lak keplo awake ya. Ya repot juga musola ya atau masjidnya ya. Tapi pada wudu. Jadi untuk sholat fardu. Ini berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau inda kulli salatin. Nabi itu berwudu setiap kali salat. Falamma kana yaumal fathi, maka pada hari penaklukan kota Makkah, tawaddaa, beliau berwudu wa masah ala khufaihi, dan beliau mengusap di atas kedua khuf beliau, wa shalla salawati biwudu'in wahid. Lalu beliau salat 5 waktu itu dengan satu kali wudu. Setiap kali beliau salat biasanya wudu, ngulangi wudu. Pada saat Fathu Mekah beliau salat 5 waktu dengan satu kali wudu. Ya, satu kali wudu menunjukkan bahwasanya mengulangi wudu setiap salat tidak wajib, dan menunjukkan bolehnya seseorang itu tidak mengulangi wudu bahkan salat 5 waktu dengan sekali wudu lek iso. No, lek iso. Ya iku lek sehat bener niku saged ya. Ya sehat bener saged ya. Lek gak sehat lek iso. Soalnya balik nang seding ya. Ya badannya sehat bisa ya. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Mana tadi? Falamma kana yaumul fathi tawaddaa wa shalla salawati biwudu'in wahid. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alhu. Ya Rasulullah, Anda telah melakukan sesuatu yang belum pernah Anda kerjakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amdan fa'altu ya Umar, tak sengaja aku melakukannya wahai Umar. Ya, jadi memang dengan sengaja Nabi melakukannya itu sholat 5 waktu dengan sekali wudu. Ya, sekali wudu. Menunjukkan akan kebolehannya. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jelas insyaallah ya. Baik, poin yang ke-7. Disunahkan untuk berwudu inda kulli hadatsin. Sekali berhadas, setiap kali batal disunahkan untuk berwudu. Tadi sudah saya sampaikan. Ini berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu qala, dia berkata asbaha Rasulullah, masuk di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari, fada'a Bilalan, lalu beliau memanggil Bilal. Faqala, beliau bersabda, ya Bilalu, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan sebab apa engkau mendahului aku ke surga? Inni dakhaltul barihatal jannata fasami'tu khashkhashataka amami. Tadi malam aku masuk ke surga dalam mimpi, dan mimpi Nabi itu hak, benar-benar masuk gitu maksudnya. Tadi malam aku masuk ke surga dan aku mendengar suara langkah seret terompahmu di depanku. Faqala Bilal, lalu Bilal berkata, ya Rasulullah, ma adzantu qattu illa shallaitu rak'atain. Tidak pernah aku azan melainkan aku salat 2 rakaat. Wala asabani hadatsun qattu, dan tidak pernah ada hadas yang menimpaku sama sekali, illa tawaddatu indahu, melainkan aku berwudu di sisinya. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, lihada, untuk ini atau karena ini, karena sebab ini atau untuk sebab ini kamu masuk surga. Ya, bahkan terompahmu sudah ada di depanku di dalam surga. Ini menunjukkan keutamaannya Bilal radhiyallahu taala anhu. Di antara sebab yang menjadikannya demikian apa? Tadi itu apa? Selalu menjaga wudu. Batal wudu lalu sholat 2 rakaat. Batal wudu sholat 2 rakaat. Adzan sholat 2 rakaat. Habis adzan sholat 2 rakaat. Begitu ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya termasuk yang disunahkan di sini apa? Muadzin dalam keadaan berwudu. Agar apa? Agar dia habis adzan lalu sholat 2 rakaat. Jangan adzan pulang. Muadzin adzan, habis adzan omain di sebelah masjid ya, pulang. Akhirnya masbuk. Kan aneh itu ya. Karena muadzin masbuk itu luar biasa itu ya.
Nyeluk hayya 'alas salah gitu ya. Marono mulai. Ternyata sing nyeluk masbuk gitu. Ini luar biasa. Iki ono sing ngene di kampung-kampung ya ono ngeten iki ya. Omahe sebelah masjid pas ya waktu adzan dia enggak wudu wis pokoknya jaga waktu masuk masjid adzan baru pulang. Imamnya datang kan disengatan iki gak ono gitu ya. Akhirnya dikomati sing komat duduk muadzini ya. Itu terjadi di kampung ya sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Kalau di tempat saya biasanya itu anak-anak biasanya. Anak-anak biasanya gitu ya. Jadi di sebelah rumah gitu ya, anaknya disuruh adzan. Mari adzan. Gitu ya. Jamaah tuh kok gak ono nanti arek iki mang sing adzan ndak ono. Ya. Anake mulai. Baru ono klunuk-klunuk wis katene salam kayak teko itulah anjene jenenge anak. Wis ka opo wis jarno wae, sing penting seneng nang musala ya. Taib yang ke-8 yaitu berwudu minal qai karena muntah. Berwudu karena muntah. Li hadits Mi'dan bin Abi Talhah dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW qa'a beliau muntah fa'aftara lalu beliau berbuka mokel fatawaddo'a lalu beliau berwudu. Falaqitu Thawbana fi masjid Dimishqa lalu aku bertemu dengan Thawban di masjid Damaskus fadzakartu dzalika lalu aku sebutkan peristiwa itu kejadian itu kepada dia faqal lalu beliau berkata sadaq benar ana sabbabtu lahu wudu'ahu akulah yang menuangkan untuk beliau wudunya beliau. Jadi beliau habis muntah lalu beliau mokel tidak melanjutkan puasa kemudian beliau berwudu. Ya, yang menunjukkan bahwasanya disunahkan untuk berwudu setelah muntah. Ya. Jelas insyaallah ya. Yang ke-9. Ini yang terakhir. Man hamalal mayyita, siapa yang mikul jenazah. Atau min hamlil mayyit, wudu karena mikul jenazah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan siapa yang memikulnya maka hendaknya dia berwudu. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Janaiz, disebutkan oleh Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Ya memang sekalipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Di antara mereka ada yang mendhaifkannya. Ya, di antara mereka ada yang mendhaifkannya, ya. Makanya ada di kalangan para ulama, kalau nggak salah Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, beliau menyebutkan insahal hadis. Kalau hadisnya sahih, ya, dengan beliau memberikan isyarat seperti itu, kalau hadisnya sahih, maka sunnah mandi setelah memandikan jenazah, sunnah wudu setelah memikul jenazah. Karena itu isyarat ya, bahwasanya di sana hadis ini adalah diperselisihkan. Ya, memang di antara para ulama ada yang mensahihkan, ada yang menhasankan, dan juga ada yang mendhaifkan. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Naam. Nah, kita buka tanya jawab. Ada pertanyaan kira-kira dari pembahasan tadi itu? Nggih, fadhal, silakan. Nabi SAW itu mencontohkan daging kambing, ya Allah alam, ya, jadi berupa daging-dagingan gitu ya, kayak telo pendem, telo apa jenenge, benem ya jenenge, bakar kan benem jenenge ya, bung benem, telo benem ya, yang ditaruh di dalam bara api, ya maka ya enggak, ya daging-dagingan.
Nah, yang lain? Ada pertanyaan Pak Anu? Tidak ada? Oh iya. Kita lanjut kalau tidak ada ya. Bab berikutnya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi tadi itu perkara-perkara yang kita disunahkan untuk berwudu. Dalam bab yang lainnya sekarang kita masuk dalam pembahasan al-mashu 'alal khuffaini. Mengusap dua khuf. Mengusap dua khuf. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma', telah berijma' orang yang ijma'nya itu dijadikan pegangan, ala jawazil mashi alal khufain, atas kebolehannya mengusap di atas dua khuf, fis safari wal hadari, pada saat safar dan pada saat mukim. Ya, jadi mengusap khuf itu jamaah sekalian, khuf itu adalah sepatu tinggi. Ya, sepatu tinggi disebut dengan khuf. Ya, sepatu boot lah ya. Kayak begitu ya, modelnya kayak gitu. Yang tinggi di atas mata kaki. Atau gabungan antara sandal dengan kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang tebal, bukan kaos kaki yang tipis, tapi kaos kaki yang tebal. Tebal ya. Kalau tipis enggak masuk. Jadi kaos kaki yang tebal. Gabungan antara kaos kaki yang tebal dengan ya misalkan sepatu rendah, sepatu apa leong lanang pantopel gitu ya. Sepatu-sepatu yang enggak tinggi, gabungan antara sepatu itu dan kaos kaki, maka itu boleh. Kaos kakinya tebal, maka boleh menggunakan syariat mengusap di atas khuf. Ibu pun demikian. Kalau kaos kakinya dipakai kaos kaki tebal, maka boleh diusap. Tapi kalau kaos kakinya tipis, tidak boleh. Ukurannya adalah tebal. Fungsinya seperti khuf. Fungsinya seperti khuf. Kenapa zaman dulu pakai khuf itu? Satu, biar kalau jalan di tanah yang panas enggak kepanasan. Kalau waktu dingin tidak kedinginan. Lek kaos kaki tipis, ya waktu panas mentak-mentak melaku di aspalan ngono, panas enggak kira-kira? Hah? Panas, ya berarti enggak termasuk. Ya kalau apa? Kaos kakinya tipis ya. Atau kalau waktu musim dingin dia tetap kedinginan sekalipun pakai kaos kaki yang tipis ya maka masuk. Jelas ya. Jadi ukurannya adalah apa? Sepatu boot yang tinggi atau gabungan antara kaos kaki dengan sepatu atau kaos kaki itu sendiri tapi yang tebal. Jelas ya. Maka itu boleh untuk mengusap di atas khufnya baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim hadir. Sawaan kana li hajatin aw li ghairiha, sama saja apakah itu untuk satu hajat keperluan atau tidak ada hajat. Ya, sama saja gak lapo-lapo ya gak apa-apa gitu ya melakukannya. Kita di rumah misalkan dalam keadaan dingin, musim dingin, kedinginan pakai kaos kaki yang tebal begitu, lalu batal yang dulu kemarin makainya itu dalam keadaan atau tadi makainya dalam keadaan berwudu lalu pakai kaos kaki tebal atau khuf, maka tatkala kita batal boleh untuk tidak melepasnya. Nanti akan kita jelaskan. Hatta yajuza lil mar'atil mulazimati baitiha, ya hingga boleh bagi wanita yang diam tetap tinggal di rumahnya, ya. Hatta yajuza lil mar'atil mulazimati baitiha, hingga boleh bagi wanita yang tetap tinggal di rumahnya, ya.
Kemudian juga wazzaman alladzi la yamshi, ya, atau wazzaminu alladzi la yamshi, dan juga yang berpenyakit yang dia tidak berjalan. Wa inna ma anqarathu syi'atu wal khawariju, yang mengingkarinya itu dia lain hanyalah orang Syiah dan orang Khawarij. Walam yu'taddu bi khilafihim, dan khilaf perselisihan mereka enggak dihitung sama sekali. Ya, pendapatnya orang Syiah dan orang Khawarij gak dihitung sama sekali. Perselisihan mereka, pengingkaran mereka gak dihitung sama sekali, karena tidak memiliki hujjah sama sekali. Sama sekali rahimani wa rahmakumullah. Qala al-Hasanul Basri rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah, telah menceritakan kepada aku 70 orang dari para sahabat Rasulullah, anna Rasulullah SAW kana yamsahu alal khuffain, beliau mengusap di atas dua khuf. Ya, mengusap di atas dua khuf. Wa asanu ma yuhtajju bihi li jawazil mashi, dan dalil yang paling bagus yang dijadikan hujjah kebolehan mengusap adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Hamam. Dia berkata, bala jarirun, Jarir pernah buang air kecil. Thumma tawadda'a, lalu beliau berwudu, wa masaha ala khuffaih, lalu beliau mengusap di atas kedua khufnya. Faqil, lalu dikatakan, taf'alu hadha, kamu lakukan ini? Qala na'am, maka dia menjawab iya. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah SAW, bala, beliau buang air kecil, thumma tawadda'a, lalu beliau berwudu, wa masaha ala khuffaih, lalu beliau mengusap di atas dua khuf beliau. Qala al-A'mash, lalu berkata A'mash, qala Ibrahim, berkata Ibrahim, kana yu'jibuhum hadzal haditsu, hadis ini membuat takjub mereka. Lianna Islam Jaririn kana ba'da nuzulil Maidah, dikarenakan keislaman Jarir setelah turun surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah kan berbicara tentang apa? Wudu dan tayamum. Nah, Jarir menceritakan ini, beliau Islamnya setelah surat Al-Maidah. Ya kan, dia berarti menunjukkan bahwasanya mengusap khuf itu adalah di akhir, bukan di awal. Di akhir. Ya, menunjukkan itu adalah hukum terakhir begitu ya. Jadi itu adalah perkara yang disyariatkan. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, maknanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian, usap kepala kalian, basuh kaki kalian sampai ke mata kaki. Falau kana Islamu Jarir mutaqaddaman, seandainya keislaman Jarir itu di awal, ala nuzulil Maidah, mendahului turunnya surat Al-Maidah, lahtamala kaunu hadithi fi masil khufi mansukhan, maka jadilah seandainya dia mengeluarkan hadis ini di awal sebelum turunnya surah Al-Maidah, maka jadilah mengusap di atas khuf itu mansukh dengan adanya surat Al-Maidah. Tapi tatkala di akhir, berarti ini merupakan penjelas. Falamma kana Islamu mutaakhiran alimna anna haditsahu yu'mal bih, maka tatkala Islamnya Jarir itu terakhir, maka kita ketahui bahwasanya hadis ini diamalkan. Wa mubayyinun, dan menjelas annal murada bil ayati ghairu sahibil khuf, bahwasanya dimaksud dengan ayat tersebut adalah orang yang sedang tidak memakai khuf. Fatakunu sunnatu mukhassisatan lil ayah, maka jadilah sunnah itu pengkhusus bagi ayat tersebut ya. Wallahu alam. Jadi ini penjelasan daripada Imam Nawawi yang menunjukkan bahwasanya apa? Mengusap khuf itu masyru'. Jadi tatkala kita di rumah hujan deras, dingin, sudah punya wudu dan sudah pakai kaos kaki yang tebal, lalu batal mau wudu, tidak perlu nyoplok kaos kaki, langsung aja di wastafel, kemudian membasuh muka, ya, tangan, mengusap kepala, lalu khufnya, ya, ini kaos kakinya diusap bagian atasnya, ya, bukan seluruh kakinya, ini enggak, cuma bagian atasnya saja yang diusap ya, bagian atasnya saja diusap ya, mas kalian, rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi kalau misalkan ini sikile, tapak kakinya gini, yang diusap begini dok. Ya,
Jadi saya diusap pakai tangan kanan, tangan kiri misalkan begini. Jelas ya? Punggung bukan tapaknya ya, tapi punggung apa? Kakinya, punggung kakinya, punggung tapak kakinya ini yang diusap. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Sekarang syarat-syaratnya, syurutuhu, syarat kebolehan mengusap di atas khuf. Yushtaratu li jawazil masih an yalbisal khufaini yalbisal khufaini ala wudu. Syarat bolehnya mengusap di atas khuf adalah apa? Mengenakan khuf tadi itu dalam keadaan sudah berwudu. Berwudu lalu pasang khuf. Ya. Berwudu lalu pasang khuf. Jadi masangnya itu alal wudu. Sudah dalam keadaan berwudu. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dia berkata, aku dulu bersama Nabi SAW satu malam di dalam satu perjalanan. Lalu aku tuangkan kepada beliau dari ember timba. Lalu beliau membasuh wajah beliau, kedua lengan beliau, lalu mengusap kepala beliau. Tsumma ahwaitu li anzi'a khuffai. Lalu aku pun turun untuk melepaskan kedua khuf beliau. Faqal, lalu Nabi bersabda, da'huma, tinggalkan keduanya, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Fama saha alaihima, lalu beliau mengusap di atas kedua khufnya. Ya, ini hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Jadi syaratnya kebolehan kita mengusap di atas khuf itu apa tadi? Mengenakannya dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sudah punya wudu. Sudah berwudu sempurna lalu pakai khuf, ya. Itu syaratnya. Yang kedua muddatul mashi, masa berlakunya pengusapan khuf. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, ja'ala Rasulullah SAW salasata ayamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. Nabi menjadikan 3 hari untuk yang musafir, sehari semalam untuk yang muqim. Jadi kita di rumah boleh selalu mengusap khuf, itu boleh, berlaku sehari semalam. Berlaku hanya 5 waktu. Subuh, bangun subuh, mandi, wudu, kedinginan, lalu pakai khuf, gitu ya. Lalu sholat subuh, sholat duhur nggak dilepas khufnya, dia berwudu, lalu mengusap khufnya. Sholat asar nggak dilepas lagi, dia batal, nggak dilepas lagi, dia wudu tanpa membasuh 2 kaki hanya dengan diusap. Maghrib pun demikian, isya pun demikian, subuh harus dilepas. Itu kalau mau mukim di rumah, subuh harus dilepas. Ya, subuh dia harus ngulangi lagi, wudhu baru, dan kakinya harus dibasuh. Kenapa? Sudah terhitung sehari semalam. Ukurannya salat 5 waktu. Kita ngawalinya di waktu zuhur, ya berarti ketemu zuhur lagi, gamanya gitulah. Kita ngawali asar, berarti ketemu asar lagi. Jelas ya? Kalau musafir maka 3 hari, berarti 15 kali waktu. Begitu aja gampangnya. Ya, kita mengawalinya memakai misalkan di waktu zuhur, ya berarti nanti zuhur hari yang keempat. Zuhur hari yang keempat. Ya, maka di sana wajib untuk dilepas khufnya. Wajib untuk dilepas khufnya. Ya, kemudian wudhu sempurna dan kakinya dibasuh. Jelas ya? Paham? Kemudian mahallul masyi wa sifatu, tempat pengusapan dan bagaimana tata caranya. Al-mahallul masyru'u mashuhu dhahrul khuf. Tempat yang disyariatkan untuk diusap adalah punggung khuf. Qauli Ali bin Abi Thalib, berdasarkan perkataan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Seandainya agama itu dengan pendapat, lakana asfalul khufi
maka pastilah jadilah bagian bawahnya khuf itu aula bil mashi min a'la, lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kalau agama pakai pendapat manusia ya. Ini tapak kakinya seseorang, gitu ya. Maka yang lebih layak itu yang bawah untuk diusap. Kenapa? Dia yang kemana-mana, yang ini gak lapo-lapo kan, gitu ya. Tapi yang diusap bagian yang atas ternyata diusap ya, tapak kaki, punggung tapak kakinya ini yang diusap. Bagian bawahnya enggak. Ya, jadi punggungnya yang diusap, bagian bawahnya enggak. Laqad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW yamsahu ala dhahiri khuffai. Beliau mengusap di atas punggung tapak kakinya. Wal wajib fil mashi ma yutlaq alaihi al mashu, ya alaihi ismul mashi. Dan yang wajib di dalam pengusapan adalah apa yang disebut secara mutlak penamaan mengusap. Ya mengusap niku sekali. Itu yang mengusap. Lek berkali-kali gak ngosok iki. Ya ngosok ini. Ya mengusap itu cuma sekali. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas insyaallah? Jelas? Yang berikutnya al-mashu 'alal jawrabaini wan na'lain. Mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal. Gabungan tadi di awal saya sebutkan, gabungan antara kaos kaki dan sandal atau sepatu yang tidak tinggi. Sepatu yang bukan sepatu boot. Kama yajuzul mashu 'alal khuffaini fa inna yajuzu 'alal jawrabaini wan na'lain. Maka sebagaimana boleh mengusap di atas dua khuf, maka boleh mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu mengusap di atas dua kaos kaki dan dua sandal. Gabungan antara kaos kaki dan sandal ya. Atau sepatu yang rendah. Dari Ubaid bin Juraid dia berkata, dikatakan kepada Ibnu Umar, ra'aina katafa'alu syai'an lam nara ahadan yaf'alhu ghairuk. Kami melihat Anda melakukan sesuatu yang kami tidak pernah melihat seorang pun selain Anda melakukannya. Qala wa ma huwa? Dia menjawab, apa itu? Qalu ra'aina katal baswadin ni'al as-sabtiyah. Ya, kami melihat Anda mengenakan sandal sabtiyah ini. Maka dia berkata Ibnu Umar, inni ra'aitu Rasulullah yalbasu wa yatawadda fiha wa yamsahu 'alaiha. Aku melihat Rasulullah SAW mengenakannya, lalu beliau berwudu dengannya dan mengusap di atasnya, ya, yaitu gabungan antara kaos kaki dengan sandal atau sepatu rendah, bukan sepatu tinggi. Dia disebut dengan khuf, ya. Nah sekarang pantopel lah begitu ini gampangannya ngoten. Jelas insyaallah ya. Yang berikutnya ma yubtilul masha, apa yang membatalkan pengusapan? Maka batal pengusapan harus dilepas apa saja. Yubtilul masha bi ahadi hadhihi thalathah. Pengusapan itu jadi batal, tidak boleh diteruskan, harus wudu sempurna, harus dilepas khuf atau kaos kaki tebalnya dengan sebab apa? Satu, inqida'ul muddah, habisnya masa. Setelah 5 waktu sehari semalam bagi yang mukim, setelah 15 waktu 3 hari 3 malam bagi yang musafir, batal sudah, harus dilepas. Harus dilepas. Dikarenakan masanya muwaqqat kama alimta, telah ditentukan waktunya. Maka fala yajuzu ziyadah 'alal muddatil muqarrarah, ya, enggak boleh nambah di atas masa yang telah ditetapkan. Itu yang pertama, habisnya masa. Is expired gitu ya, enggak berlaku sudah. Harus apa? Pengulangan, pembaruan ya. Registrasi awal gitu ya. Yang kedua, al-janabah, karena junub. Nah, karena sebab junub enggak bisa mandi tanpa mandi karek sikil tok diusap ngono. Enggak boleh ya. Jadi dengan junub maka batal pengusapannya, dia harus mandi sempurna. Berdasarkan hadis Sofwan adalah Rasulullah SAW merintah kami jika kami safar untuk tidak melepas khuf kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena junub.
Kecuali karena junub. Kalau junub maka harus dilepas, ya. Kebolehannya adalah min ghaitin wa baulin wa naumin. Kalau sebab buang air kecil, buang air besar atau karena tidur, maka tidak perlu dilepas. Tatkala wudu tidak perlu dilepas, asal tidak najis, kan gitu ya. Berarti kalau buang air harus benar-benar dijaga kesuciannya. Ya apa caranya? Gitu ya, pakai kaos kaki lengkap, buang air besar kecil tapi tidak kena. Ya apa ya mbo urusan dewe, ya apa caranya? Ya urusan dewe itu kan permasalahan pribadi gitu ya. Mosok kate ditutuno carane ya apa kan. Yang ketiga, jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, yaitu naz'ul mamsuhi alaihi minar rijlain. Kaos kakinya itu dilepas sendiri ya batal. Karena kayak ini dilepas ya batal sudah ya. Maka tatkala dia mau pakai lagi ya harus ulang dari awal. Li'annahu idza naza'ahu ma thumma labisahu ma lam yakun adkhala rijlaihi tahiratain. Ya. Namun yang perlu kita perhatikan, bahwasanya saat seseorang itu melepasnya dalam keadaan berwudu, wudunya nggak batal loh ya. Cuman kalau dia lalu batal ngulangi wudu, harus tidak boleh mengusap khufnya. Paham ya? Paham maksudnya? Ya. Misalkan sudah sehari semalam, tapi dia nggak batal, gitu ya. Maka ya wudunya nggak batal begitu ya. Jadi misalkan setelah sehari semalam dia ngawalinya itu zuhur, masuk waktu zuhur dia batal, gitu ya. Maka dia nggak perlu wudu, ya. Kenapa? Wudunya tidak batal. Yang batal itu kebolehan mengusapnya, bukan batal wudunya. Yang saatnya kemudian dia nggak batal sampai zuhur lagi, ya nggak apa-apa. Jelas? Cuman kalau kemudian dia batal, wajib dilepas. Begitu saja maksudnya. Paham ya? Jadi batalnya masah itu bukan membatalkan wudu. Jelas? Cuman membatalkan kebolehan untuk mengusap di atasnya saja. Seandainya dia batal. Kalau tidak batal ya tidak apa-apa. Demikian. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat insyaallah. Kita akan bertemu kembali. Pertemuan berikutnya kita bahas masalah mandi al-ghuslu insyaallah taala. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.